Oke, sekarang kita mau mulai untuk deploy melakukan Docker Compose. Jadi nanti kita uh, lihat scriptnya untuk Apache Airflow. Ini bisa diambil di GitHub ya. Udah ada di GitHub, tinggal di clone, tinggal buka terminal, git clone, masukin di directory tertentu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja masuk ke terminal, cd change directory. Kita drag and drop file yang akan dilakukan Docker Compose Up. Ini Airflow, ini di minimize dulu ya. Ini saya mau confirm ya kalau Kubernetes saya sudah aktif. Drag drop. Kita lihat isi file apa saja. Di sini yang mau kita deploy ke Docker kontainernya itu Airflow ya. Jadi komennya Docker Compose Up Airflow .yml up. Jadi udah proses running ya. Container is run as root user. Kita close dulu. File profile udah keren tapi belum semuanya. Ke, kita tunggu dulu sampai semuanya ke running. Oke, di sini saya ingin mendemonstrasikan DAG file yang saya sudah buat. Saya sudah taruh di DAG foldernya. Jadi kalau untuk Apache Airflow untuk menjalankan schedulernya, filenya itu harus ditempatkan di DAG-nya. Jadi setelah DAG-nya ditempatkan di Apache Airflow, kita baru bisa melihat schedulernya. Kita lihat di sini, ini udah running ya. Ini sudah up, tapi belum sukses. Oh, sudah sukses, tapi initializer-nya mungkin sudah sukses, tapi di sini masih menunggu up for retry. Ini kita bisa klik melihat prosesnya di DIG grid. Ini untuk startingnya dia udah mulai ya. Sedangkan untuk convert to JSON-nya ini masih queue, masuk ke antrian. Di sini ada keterangan kalau misalkan tertahan di default, help, queue, remove, starting, running. Kalau hijau ini berarti udah running ya, berarti sudah berhasil ya sebenarnya untuk proses convertnya. Ini untuk melihat uh, graph pipeline-nya, masih queue ya. Oh, sudah hijau, berarti sudah running. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya, ini sukses, ini udah running, berarti pipeline untuk uh, convert file from CSV to JSON berhasil ya, ini running. Tapi ini langsung cek lagi. Sekarang kita lihat
codingan DAG-nya ya, ada apa saja di dalamnya. Ini untuk codingan tadi ya, untuk file DAG-nya, uh, untuk file pipeline convert CSV to JSON. Ini kita define direktorinya di mana file itu berada. Nah, di sini kita pakai for loop buat uh, looping Airflow to JSON-nya buat dia di tag ya. Sini kita define owner siapa, terus ini scheduling time-nya. Ini date time-nya 2020, bulan 3, tanggal 8, time delta-nya selisih waktunya sekitar 5 menit. Ini scheduler ini bisa diubah ya, sesuai dengan keperluannya. Nah, ini yang perlu jadi catatan, ini yang paling bawah. Ini bentuk pipeline-nya. Kalau ini upstream, downstream. Jadi kalau misalkan apa namanya yang awalnya apa, berarti kita mau buat CSV ke JSON kan, berarti kita pakai arah panah ke kanan. Dan gitu juga sebaliknya. Kalau mau buat arah ini acuan untuk membuat pipeline ya pakai arah kanan. Tergantung nanti konteks alurnya mau seperti apa. Tapi dalam konteks ini alurnya seperti ini. Oke, kurang lebih itu saja untuk bagian scheduler convert CSV to JSON. Oke, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan DAG customization yang bukan hanya untuk convert file CSV ke JSON atau sebaliknya, tapi di sini agak sedikit kompleks, di mana ini bisa dijadikan template untuk AutoML pada Apache Airflow, di mana di sini formatnya ini di yang paling bawah itu training model ABC. Nanti akan dipilih uh, berdasarkan benchmarknya. Di sini saya set benchmarknya ada di angka uh, di atas 8 ya. Jadi nanti kalau misalkan akurasinya ada di atas 8, dia akan masuk ke choose base model. Terus kalau udah masuk choose base model, nanti akan di define accurate sama non accurate-nya. Oke, DAG-nya ini sudah disisipkan di folder DAG yang sudah dijalankan di Docker. Sekarang kita akan ke Docker untuk menjalankan Apache Airflow-nya. Oke, di sini Airflow-nya sudah dijalankan dengan DAG file AutoML. Sekarang kita lihat uh, diagramnya seperti apa. Ini merah karena sebelumnya itu sempat fail untuk dijalankan. Kalau sebelumnya yang di pertama-tama DAG file-nya yang convert JSON to CSV, ini sedikit lebih kompleks ya. Seperti yang di sini terlihat ya, yang menjadi
Upstreamnya adalah training A, training model B, dan training model C. Terus nanti akan dipilih base modelnya. Terus nanti uh, downstreamnya itu dia akan di split, mana yang masuk accurate, mana yang masuk inaccurate. Kayak kurang lebih seperti itu pipeline DAG-nya. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Kurang lebihnya terima kasih. Oke, pada bagian ini saya mau buat uh, dynamic DAG. Jadi DAG-nya ini bisa dibuat dari satu setup uh, file Python bersama dengan satu file, beberapa file yang akan di-adjust sesuai dengan nantinya portnya itu mau let's say itu untuk Google, atau itu untuk Facebook, atau itu untuk Yahoo. Oke, pertama-tama kita buat file dulu mkdir, mkdir, sorry ini maksudnya tutorial, saya salah. Mkdir tutorial, terus kita masuk ke foldernya, cd tutorial. Di sini cd itu maksudnya change directory. Kita uh, initialize astronya. Setelah astro sudah di initialize, uh, astronya di running, terus dilihat di astronya itu ada file apa aja. ls di sini, ls itu maksudnya list, list dalam isi dari file tutorial. Setelah uh, astronya di list itu apa aja, langsung kita masuk ke code-nya yang di generate dari astronya. Selanjutnya kita akan uh, beralih ke VS Code-nya. Oke, sekarang kita masuk ke VS Code-nya. Oke, ini udah masuk ke dalam VS Code-nya. Di sini untuk membuat dynamic DAG, pertama-tama kita perlu buat dulu DAG generator ya. Nah, selain DAG generator, yang perlu dibuat juga di inputnya. Sebagai catatan sebelum lanjut saya menjelaskan mengenai input-input yang dibuat yang nantinya akan ke refer ke DAG generatornya. File-file ini adalah file-file yang dibuat dari Astro tadi ya, yang di terminal. Oke, lanjut. Ini pertama-tama kita buat konfigurasinya. Let's say untuk pertama itu Apple, terus inputnya 126. Yang kedua itu FB, short for Facebook, inputnya 220. Terus yang ketiga itu Google, DAG-nya Google ya. Oke, dan input portnya 3324. Ini schedule intervalnya sengaja dibedain ya. Ada yang daily, ada yang weekly. Oke, sekarang saya mau coba running DAG generatornya. Oke, di sini bisa terlihat ya di terminal VS Code-nya. File DAG generator berhasil running, dan ini mengenerate 3 file untuk YAML yang sudah dibuat, input file yang sudah dibuat. Nantinya 3 file ini akan masuk langsung ke DAG Airflow-nya tanpa kita harus drag and drop. Jadi langsung dari sini saja kita tuliskan komennya astro dev start. Pastikan Docker-nya itu nyala ya, dan sudah terkonek dengan Docker Hub juga. Oke, kita klik enter. Sebentar, ini ada masalah.
Oh, di sini ada komen juga ya. Bukan hanya Docker yang harus diaktifkan, melainkan Apache Airflow-nya lokal mesin itu harus nyala juga, harus di running juga, termasuk DAG-nya, Python package-nya, dan plugin-nya. Oke, baik. Sekarang saya nyalakan dulu semua kontainernya untuk Apache Airflow. Terus tadi DAG-nya harus dinyalain juga ya, berarti nanti DAG-nya harus di running juga. Sini juga sysv DAG-nya udah trigger, udah running juga. Oke, kita cek. Udah running, udah hijau. Sukses ya, triggernya. Oke, setelah itu kita coba uh, jalankan lagi komen Astro Devstart-nya. Nah, sebelumnya uh, kita harus jalankan DAG-nya dulu untuk menjalankan Astro Devstart. Oke. Harusnya nggak ada masalah ya sekarang, karena DAG-nya sudah dijalankan. Oke, di sini ada error lagi ya ternyata. Errornya itu dari daemon Docker-nya. Portnya tidak tersedia. Exposing port TCP. Oke, jadi ini di sini kemungkinan uh, harus ada setup ulang ya untuk port di Docker-nya. Ya, di sini bisa terlihat tadi setelah dibuat dynamic DAG-nya, file-file yang seperti Apple, FB, Google itu udah masuk langsung di DAG-nya ya. Jadi tanpa perlu memindahkan filenya itu di running airflow-nya dia langsung bisa masuk. Tapi kekurangannya di sini adalah perlu dipastikan bahwa daemon di DAG-nya portnya itu nggak konflik, karena sebelumnya saya coba itu konflik dia nggak bisa.